Harta kekayaan Ida Hamidah, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung yang dicopot Gubernur Deddy Mulyadi, total aset 5,4 miliar rupiah dari properti hingga Pajero Sport 2017. Pencopotan sementara Ida Hamidah dari jabatannya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD. Samsat Soekarno-Hatta Bandung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan media dari nasional. Bukan semata-mata karena alasan pencopotannya yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kebijakan baru pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama yang sudah resmi diberlakukan sejak 6 April 2026 di seluruh jaringan Samsat Provinsi Jawa Barat, tetapi juga karena data harta kekayaan Ida Hamidah yang terdapat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, langsung menjadi sorotan tajam publik dan media begitu namanya mencuat ke permukaan, di mana berdasarkan data LHKPN yang memang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun melalui portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi di LHAN, KPK Go ID. Total kekayaan bersih Ida Hamidah tercatat mencapai angka Rp5.467.000. 000 atau lebih dari Rp5.467.000.000 setelah dikurangi kewajiban berupa utang sebesar Rp125 juta, sementara total kekayaan kotornya sebelum pengurangan utang mencapai sekitar Rp5.592 juta. Dan kekayaan tersebut tersebar dalam beberapa jenis aset yang masing-masing memiliki nilai dan karakteristik yang berbeda-beda, dengan komponen terbesar yakni tanah dan bangunan yang totalnya mencapai Rp4.908.000. 000 atau hampir Rp4,9 miliar, kemudian diikuti oleh aset kendaraan bermotor berupa 1 unit mobil Pajero Sport tipe Jeep keluaran tahun 2017 yang ditaksir senilai Rp230 juta, lalu harta bergerak lainnya sebesar Rp24 juta, surat berharga senilai Rp121 juta, kas tunai sebesar Rp10 juta, dan harta lain-lain senilai Rp299.000. 000. Dan jika dirinci lebih jauh maka komponen tanah dan bangunan yang menjadi tulang punggung kekayaan Ida Hamidah tersebut terdiri dari 3 item properti yang lokasinya tersebar di 2 daerah berbeda yakni Bandung dan Garut, di mana properti pertama adalah tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi untuk lahan tanah dan 200 meter persegi untuk bangunan yang berlokasi di wilayah Kabupaten atau Kota Bandung dengan nilai Rp2.030.000. 000 dan dinyatakan dalam LHKPN sebagai hasil sendiri artinya bukan berasal dari warisan atau pemberian pihak lain melainkan diperoleh atas kemampuan finansial Ida Hamidah sendiri. Kemudian properti kedua adalah tanah dan bangunan dengan luas tanah 171 meter persegi dan luas bangunan 100 meter persegi yang juga berlokasi di wilayah Kabupaten atau Kota Bandung namun dengan nilai yang lebih tinggi yakni Rp2.770.000. 000 dan juga tercatat sebagai hasil sendiri, serta properti ketiga berupa sebidang tanah kosong tanpa bangunan seluas 567 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Garut dengan nilai Rp108 juta. Sehingga jika ketiga properti tersebut dijumlahkan nilainya maka akan diperoleh angka total Rp4.908.000. 000 yang mendominasi sekitar 87% dari keseluruhan portofolio kekayaan Ida Hamidah. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan sang pejabat memang terkonsentrasi dalam bentuk aset properti yang secara umum dikenal sebagai salah satu instrumen investasi paling aman dan paling menguntungkan di Indonesia mengingat harga tanah dan properti yang secara historis selalu bergerak naik dari tahun ke tahun terutama di kota-kota besar seperti Bandung yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir, dan nilai 2 properti di Bandung yang totalnya mencapai hampir Rp4,8 miliar memang mencerminkan tingginya harga properti di kawasan tersebut yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan kota Bandung sebagai salah satu pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata terbesar di Pulau Jawa, sementara tanah di Garut yang nilainya Rp108.000.
dengan luas 567 meter persegi menggambarkan kondisi harga tanah di daerah yang relatif lebih jauh dari pusat kota besar dan oleh karenanya masih berada di kisaran yang lebih terjangkau dibanding properti di Bandung. Dan selain aset properti tersebut, perhatian publik juga tertuju pada kepemilikan kendaraan Ida Hamidah yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Jeep tahun 2017 yang dalam LHKPN tercatat bernilai Rp230.000. Di mana mobil jenis Sport Utility Vehicle atau SUV kelas menengah atas ini memang merupakan salah satu jenis kendaraan yang populer di kalangan pejabat dan kalangan menengah atas di Indonesia karena menggabungkan kenyamanan berkendara dengan performa yang tangguh di berbagai medan dan nilai Rp230.000. Untuk unit Pajero Sport tahun 2017 di pasar kendaraan bekas Indonesia tahun 2026 sebenarnya merupakan angka yang cukup wajar mengingat Pajero Sport memang dikenal sebagai kendaraan dengan nilai jual kembali yang relatif stabil dan tidak terlalu cepat menyusut. Dan selain kendaraan tersebut, Ida Hamidah juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.000. yang dalam konteks LHKPN biasanya mencakup berbagai jenis aset bergerak seperti peralatan elektronik, perhiasan, furnitur bernilai tinggi, dan barang-barang berharga lainnya yang tidak termasuk dalam kategori properti atau kendaraan, kemudian surat berharga senilai Rp121 juta yang bisa berupa saham, obligasi, reksadana, atau instrumen investasi pasar modal lainnya, serta kas tunai sebesar Rp10.000. yang merupakan uang tunai yang dimiliki pada saat pelaporan LHKPN dilakukan, dan terakhir harta lain-lain senilai Rp299.000. yang biasanya mencakup berbagai jenis aset yang tidak masuk dalam kategori-kategori sebelumnya seperti piutang, hak tagih, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Dan jika kita melihat komposisi keseluruhan kekayaan Ida Hamidah ini maka akan tampak sebuah profil kekayaan yang didominasi oleh aset properti dengan diversifikasi ke instrumen investasi lainnya yang mencerminkan pola pengelolaan keuangan yang relatif konservatif dan berorientasi pada aset real, sementara itu latar belakang pencopotan Ida Hamidah itu sendiri perlu dipahami dalam konteks kebijakan besar yang sedang didorong oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di sektor pelayanan pajak kendaraan bermotor, yakni pemberlakuan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa kewajiban menyertakan KTP pemilik pertama kendaraan yang secara resmi mulai diberlakukan di seluruh Samsat Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 6 April 2026 berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kebijakan ini merupakan terobosan penting dalam pelayanan publik di sektor perpajakan daerah karena selama bertahun-tahun sebelumnya persyaratan menunjukkan atau melampirkan KTP pemilik pertama kendaraan dalam proses pembayaran pajak tahunan menjadi kendala yang dikeluhkan oleh banyak pemilik kendaraan bekas yang tidak lagi memiliki akses terhadap data identitas pemilik pertama kendaraan mereka. Dan pemberlakuan kebijakan baru ini diharapkan akan menyederhanakan proses pembayaran PKB dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jawa Barat. Namun ternyata implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak segera dijalankan oleh Ida Hamidah di Samsat Soekarno-Hatta Bandung yang dipimpinnya, dan hal inilah yang menjadi dasar keputusan Gubernur Deddy Mulyadi untuk mencopot sementara Ida Hamidah dari jabatannya, sebagai bentuk tindakan tegas yang sekaligus menjadi sinyal kepada seluruh jajaran birokrasi di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa setiap kebijakan yang telah resmi ditetapkan wajib dilaksanakan dengan segera dan sepenuh hati tanpa pengecualian, dan Gubernur Deddy Mulyadi sendiri memang dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam mendisiplinkan aparaturnya dan tidak segan mengambil tindakan cepat terhadap bawahan yang dinilai tidak menjalankan arahan pimpinan dengan baik. Gaya kepemimpinan yang kerap ia tampilkan secara terbuka melalui akun media sosialnya yang diikuti oleh jutaan pengikut, dan keputusan pencopotan Ida Hamidah pun
dengan cepat menjadi viral di berbagai platform digital sehingga nama dan profil sang pejabat langsung mendapat sorotan luas dari publik yang kemudian menelusuri berbagai informasi tentang dirinya termasuk data LHKPN yang secara hukum memang merupakan dokumen publik yang terbuka untuk diakses dan diperiksa oleh siapapun sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan dalam sistem LHKPN yang dikelola oleh KPK. Setiap penyelenggara negara termasuk para kepala UPTD di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaan mereka secara berkala dan jujur agar publik dapat memantau perkembangan kekayaan para pejabat tersebut dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi jika ada lonjakan kekayaan yang tidak wajar dan tidak bisa dijelaskan oleh sumber penghasilan resmi yang bersangkutan, dan data yang kemudian beredar di kalangan publik dan media menunjukkan bahwa total kekayaan bersih Ida Hamidah sebesar 5.467 juta rupiah tersebut terdiri dari rincian yang telah disebutkan di atas dengan utang sebesar Rp125.000. 000 sebagai satu-satunya kewajiban yang tercatat dalam LHKPN-nya, dan dalam konteks perbandingan dengan pejabat-pejabat setingkat kepala UPTD di berbagai daerah di Indonesia. Angka kekayaan tersebut memang berada di kisaran yang menarik perhatian mengingat posisi kepala UPTD Samsat bukanlah posisi puncak dalam hierarki birokrasi pemerintah daerah, namun tentu saja penilaian tentang kewajaran kekayaan seorang pejabat tidak bisa dilakukan secara sempit hanya dengan melihat jabatan dan gaji. Pokoknya saja karena banyak faktor lain yang bisa memengaruhi total akumulasi kekayaan seseorang sepanjang karir dan kehidupannya, termasuk lama masa kerja, investasi yang dilakukan, warisan keluarga, penghasilan pasangan, dan berbagai faktor lainnya yang semuanya perlu diverifikasi secara komprehensif sebelum mengambil kesimpulan apapun tentang sumber dan legalitas kekayaan tersebut. Dan Samsat Soekarno-Hatta Bandung sendiri merupakan salah satu unit pelayanan Samsat yang sangat strategis dan memiliki volume pelayanan yang sangat tinggi mengingat lokasinya di kawasan Bandung yang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Jawa dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat banyak dan tingkat transaksi jual-beli kendaraan bekas yang juga sangat tinggi. Sehingga jabatan Kepala UPTD Samsat di lokasi tersebut merupakan posisi yang secara struktural maupun fungsional memiliki bobot dan tanggung jawab yang cukup besar dalam sistem administrasi pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, dan pencopotan pemimpin di posisi tersebut tentu saja bukan keputusan yang diambil secara ringan oleh Gubernur Deddy Mulyadi, melainkan sebuah keputusan yang mencerminkan betapa seriusnya sang gubernur dalam memastikan setiap kebijakan reformasi yang telah ditetapkannya benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan tanpa ada toleransi terhadap ketidakpatuhan di level apapun dalam struktur birokrasi, dan kedepannya publik tentu menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini termasuk apakah akan ada penunjukan pejabat pengganti yang definitif untuk memimpin Samsat Soekarno-Hatta Bandung, apakah ada proses klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap Ida Hamidah, dan bagaimana implementasi kebijakan pajak tanpa KTP pemilih pertama di Samsat tersebut akan berjalan di bawah kepemimpinan pejabat yang baru. Sementara sorotan terhadap data LHKPN Ida Hamidah juga diharapkan menjadi momentum bagi KPK dan lembaga pengawas terkait untuk memastikan bahwa semua data yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi kekayaan yang sebenarnya dan bahwa semua sumber kekayaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif sebagaimana yang memang menjadi tujuan utama dari sistem LHKPN itu sendiri sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara di Republik Indonesia.